Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dari kelas 11 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam merupakan sebuah rangkaian bencana upaya guna mengurangi resiko bencana, baik lewat pembangunan fisik atau penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Jadi, secara simpelnya, mitigasi ialah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik bencana alam maupun bencana ulah manusia, sehingga jumlah korban dan kerugian bisa diperkecil. Caranya yakni dengan membuat persiapan sebelum bencana terjadi. Adaptasi bencana alam ialah menyesuaikan sistem alam dan manusia terhadap bencana alam yang terjadi guna mengurangi dampak negatifnya. Penanggulangan bencana tetap darurat bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Rangkaian kegiatan itu meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, dan pemulihan sarana dan prasarana. Jenis-jenis mitigasi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mitigasi struktural. Yang kedua, mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Misalnya, dengan membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, membuat bangunan yang tahan gempa, atau menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami. Yang kedua, mitigasi non-struktural adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana selain dari cara-cara di atas yang tadi ya. Seperti membuat kebijakan dan peraturan, contohnya Undang-Undang PB atau Undang-Undang Penanggulangan Bencana sebagai upaya non-struktural. Bencana sebagai upaya non-struktural dalam bidang kebijakan, pembuatan tata ruang kota atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Tujuan mitigasi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, meminimalisir risiko korban jiwa. Yang kedua, meminimalisir kerugian ekonomi. Yang ketiga, meminimalisir kerusakan sumber daya alam. Yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk membentuk rencana pembangunan di masa depan. Yang kelima, meningkatkan public awareness atau kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko dan dampak bencana. Yang keenam, membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Kegiatan dalam mitigasi bencana terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, mengenal dan memantau risiko bencana. Yang kedua, membuat perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. Yang ketiga, memberi awareness bencana bagi warga sekitar. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengenal sumber ancaman bencana. Yang kelima, memantau penggunaan teknologi tinggi dan mengelola SDA. Yang keenam, mengawasi pelaksanaan tata ruang. Yang ketujuh, mengawasi pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip dalam mitigasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, bencana yang terjadi adalah pelajaran saat terjadi bencana berikutnya. Kedua, butuh kerjasama berbagai pihak. Yang ketiga, dilaksanakan secara aktif. Yang keempat, harus lebih mendahulukan kelompok rentan supaya menghindari lebih banyak korban jatuh. Yang kelima, harus selalu dipantau dan dievaluasi supaya hasilnya efektif.
biar kalian aware juga sama lingkungan sekitar. Jadi saya kasih tahu di sini ada beberapa bencana alam yang biasa ada di dunia ini. Yang pertama ada angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, gelombang pasang, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, gas beracun, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit. Nah, itulah pelajaran lengkap seputar mitigasi bencana alam. Gimana? Kamu sudah puas dengan penjelasan yang tadi? Apakah ada yang kurang jelas gitu? Jadi mohon maaf aja ya kalau kurang jelas dan tidak ada yang kurang jelas gitu. Makanya kita perlu selalu mawas diri dan siap menghadapi bencana kapanpun dan dimanapun. Tetapi selalu berdoa sama Yang Maha Kuasa supaya kita selalu dilindungi. Oke, di situ cukup sekian dari saya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Biar kamu bisa belajar lebih banyak lagi tentang materinya lainnya. Jadi ini aja yang cukup bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.